Ya, Amar Zoni diproses dan dipindahkan ke Nusa Kambangan karena kedapatan menyimpan narkoba jenis ganja di selnya. Hello Technolovers, nama Amar Zoni kembali jadi sorotan publik. Tapi sayangnya bukan karena prestasi, aktor yang dulu dikenal lewat sinetron-sinetron populer ini lagi-lagi tersandung kasus narkoba. Namun kali ini situasinya jauh lebih berat karena Amar Zoni melakukan pelanggaran di dalam penjara saat dirinya masih menjalani hukuman 4 tahun penjara akibat kasus serupa sebelumnya. Perbuatannya bukan cuma soal pemakaian, tapi sudah naik level, menjual dan mengedarkan narkoba di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Hal ini membuat publik geleng-geleng kepala. Banyak yang tak menyangka seorang public figure yang dulu digemari, kini justru jadi simbol kejatuhan akibat narkoba. Inilah fakta dan kondisi Amar Zoni berulah kembali hingga dipindahkan ke Nusa Kambangan. Mari kita bongkar. Modus peredaran narkoba di dalam rutan. Menurut laporan petugas, aksi Amar terungkap setelah pihak rutan mencurigai gerak-geriknya yang tidak wajar. Dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa ia mengatur peredaran sabu dan tembakau sintetis dari balik jeruji. Yang lebih mengejutkan, Amar tidak sendirian. Ia bekerja bersama 5 orang napi lain yang masing-masing berinisial A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR. Jaringan ini diketahui menggunakan aplikasi Zangi, sebuah aplikasi pesan terenkripsi untuk berkomunikasi diam-diam dengan pihak luar. Barang haram tersebut masuk ke rutan kelas 1 Salemba melalui jalur yang masih diselidiki. Namun yang jelas, Amar berperan sebagai pengendali dan pengedar di dalam rutan. Bisa bayangkan, seorang narapidana yang seharusnya menjalani masa pembinaan malah menjalankan bisnis gelap di balik tembok penjara. Pemindahan ke Lapas Cipinang. Begitu aksinya terbongkar, pihak Kementerian Hukum dan HAM langsung mengambil tindakan cepat. Amar Zoni kembali dipindahkan dari rutan Salemba ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada Juni 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Rika Aprianti, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pelayanan Publik Ditjen Permasyarakatan. Menurut Rika, pemindahan dilakukan sebagai bentuk langkah tegas dan evaluasi keamanan setelah kasus peredaran narkoba di dalam rutan tersebut mencuat. Betul, Amar sudah dipindahkan sejak Juni, awalnya dari rutan Salemba ke Lapas Salemba, kemudian ke Lapas Kelas 1 Cipinang, ujarnya. Namun, rupanya langkah itu belum cukup. Pihak Ditjen Permasyarakatan menilai kasus ini tergolong berat dan beresiko tinggi, maka diputuskanlah langkah berikutnya, memindahkan Amar Zoni ke penjara paling ketat di Indonesia, Nusa Kambangan. Dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan. Nama Nusa Kambangan tentu bukan tempat asing bagi publik. Pulau di selatan Cilacap, Jawa Tengah ini dikenal sebagai Pulau Neraka. Tempat para narapidana kelas berat ditempatkan, mulai dari bandar narkoba hingga teroris. Dan kini Amar Zoni resmi menjadi salah satu penghuni di sana. Pemindahan itu dilakukan pada Kamis 16 Oktober 2025. Rombongan petugas membawa Amar dan 5 napi lainnya dari Jakarta menuju Cilacap dengan pengawalan ketat. Mereka tiba di Nusa Kambangan sekitar pukul 7:43 pagi. Ini bukti bahwa peringatan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Dirjen Masyudi bukan sekedar ancaman, siapapun yang terlibat narkoba akan ditindak tegas, kata Rika Aprianti menegaskan. Langkah ini menandai bahwa pemerintah tidak pandang bulu bahkan terhadap seorang public figure terkenal seperti Amar Zoni. Ditempatkan di Lapas Super Maksimum Security. Sesampainya di pulau tersebut, Amar langsung ditempatkan di Lapas Super Maksimum Security Karanganyar, salah satu fasilitas dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia. Setiap napi di sini diawasi selama 24 jam penuh dengan sistem kamera dan penjagaan berlapis. Menurut Rika, setiap warga binaan dengan risiko tinggi akan ditempatkan di Lapas Super Maksimum dan Maksimum Security. Tujuannya bukan semata menghukum, tapi juga agar mereka benar-benar menjalani masa introspeksi dan pembinaan tanpa celah untuk kembali berbuat ulah. Kondisi Amar Zoni di dalam penjara. Begitu tiba, Amar langsung dimasukkan ke sel isolasi dengan sistem one man one cell, 1 orang per kamar.
Tidak ada teman sekamar, tidak ada komunikasi bebas. Kepala Lapas Kelas 2A Karanganyar, Riko Purnama Chandra, membenarkan hal tersebut. Ya, Marzoni langsung kami tempatkan di sel pribadi, 1 orang 1 sel, katanya. Singkat kepada media. Kondisi ini tentu berbeda jauh dari kehidupannya di luar dulu yang serba glamor. Kini setiap hari, Amar hanya ditemani dinding beton, jeruji besi, dan waktu panjang untuk menyesali kesalahan. Status hukum masih tersangka. Meski sudah berada di Nusa Kambangan, status hukum Amar belum final. Ia masih berstatus sebagai tersangka, dan proses persidangan akan segera digelar. Namun dengan posisinya yang kini berada di Nusa Kambangan, muncul pertanyaan, di mana dan bagaimana sidang itu akan dilakukan? PLT Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Agung Irawan menjelaskan bahwa pihaknya masih berkoordinasi. Kami masih menunggu pelimpahan berkas perkara dan menyesuaikan dengan kondisi terbaru ini, ujar Agung. Ia juga mengaku baru mengetahui kabar pemindahan Amar melalui pemberitaan di media, sehingga belum bisa memastikan detail proses hukum berikutnya. Sidang digelar secara virtual. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi memastikan bahwa sidang Amar Zoni tetap bisa berjalan tanpa hambatan, meski ia berada di pulau terisolasi. Menurutnya, sidang akan digelar secara daring melalui Zoom, seperti yang selama ini dilakukan bagi narapidana beresiko tinggi lainnya. Sidang bisa dilakukan lewat Zoom, itu bukan hal baru, sudah sering kami terapkan, kata Masyudi di Kompleks Parlemen Senayan. Masyudi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi bagi narapidana yang melanggar aturan, apalagi mengedarkan narkoba dari balik penjara. Semua napi bermasalah akan kami tindak, kalau masih melanggar pasti dipindahkan, tegasnya. Bahkan jika kuasa hukum Amar berniat mengajukan pemohonan agar kliennya dipindahkan kembali ke Jakarta, pihak pemasyarakatan menegaskan tidak akan mengubah keputusan. Silakan ajukan, tapi posisi Amar di Nusa Kambangan tidak akan menghambat sidang. Zoom tetap bisa digunakan, ujarnya menutup pernyataan. Kehidupan baru di Pulau Pengasingan. Kini Amar Zoni menjadi penghuni lapas Super Maksimum Security Karanganyar, Nusa Kambangan, yang dikenal sebagai salah satu penjara paling disiplin di Asia Tenggara. Disinilah para napi kelas berat belajar arti kesepian dan penyesalan. Setiap gerak mereka diawasi, setiap langkah dihitung, dan setiap kesalahan sekecil apapun akan mendapat konsekuensi. Bagi Amar, ini bukan sekedar tempat menjalani hukuman, melainkan ujian besar dalam hidupnya. Dari seorang aktor terkenal dengan jutaan penggemar, kini ia harus menanggung reputasi yang hancur akibat keputusannya sendiri. Refleksi dari cahaya popularitas ke gelapnya penjara. Kasus ini menjadi cermin pahit dari perjalanan seorang publik figur yang kehilangan arah. Dulu, Amar Zoni dikenal sebagai sosok karismatik, bintang sinetron yang sedang naik daun. Tapi kini nama itu berubah jadi simbol peringatan bahwa narkoba bisa menghancurkan segalanya. Karir, nama baik, bahkan kebebasan, semuanya lenyap hanya karena satu pilihan yang salah. Dari panggung gemerlap dunia hiburan, kini Amar harus menatap langit Nusa Kambangan di balik jeruji sendirian, menyesali semuanya. Kasus Amar Zoni sekali lagi menegaskan satu hal, tak peduli seberapa tinggi seseorang berdiri, ketika bermain-main dengan narkoba, ujungnya tetap sama, jatuh, hancur, dan kehilangan segalanya.